Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniadi, kelas B Administrasi Publik semester 7. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Etika Administrasi Publik, yaitu pengertian negara, syarat negara, bentuk-bentuk pengertian administrasi negara. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Syarat negara. Syarat negara diharuskan memiliki 4 unsur agar dapat didefinisikan sebagai negara, yaitu penduduk permanen, wilayah pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Berikut penjelasan mengenai 4 syarat tersebut. 1. Penduduk permanen. Maksud dari penduduk permanen di sini adalah orang atau manusia yang tinggal di sebuah negara. Jika masyarakat atau rakyat permanen tidak ada, maka negara akan kehilangan syarat. Secara garis besar, penduduk ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni warga negara dan bukan warga negara. Dalam kategori ini, penduduk permanen masuk ke dalam jenis warga negara. Dengan begitu, mereka punya identitas khusus di wilayah tersebut dan memiliki hubungan timbal balik kepada negaranya. 2. Wilayah tetap. Daerah yang diduduki oleh masyarakat dapat disebut sebuah negara jika wilayah tersebut memiliki patokan pasti terdapat batas dengan negara lain. Batas-batas ini meliputi 2 macam, yaitu batas darat dan laut. Oleh karena itu, batas-batas ini dianggap sebagai wilayah atau teritori yang dimiliki oleh suatu negara. Kita dapat melihat contoh dari wilayah Indonesia yang memiliki batas dari Sabang sampai Merauke. 3. Pemerintahan yang berdaulat. Ketika sebuah wilayah dihuni oleh masyarakat, harus terdapat satu lembaga yang bekerja sebagai kepala dan mengatur kehidupan bernegara. Lembaga ini disebut sebagai pemerintahan. Demi menjalankan kehidupan bernegara agar sesuai dengan tujuan pertama kali bentuknya negara, pemerintah yang berdaulat diakui dan diberi kuasa untuk mengatur. 4. Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Sebuah negara memerlukan proses yang panjang agar dapat mencapai syarat ini. Dapat dikatakan bahwa menjalani hubungan dengan pihak luar berarti pihak luar tersebut mengakui kedaulatan pemerintahan sebuah negara. Dengan begitu, negara-negara secara internasional mengakui suatu negara baik secara kenyataan dan secara hukum bahwa sebuah negara telah lahir. Tentunya dengan memiliki penduduk, wilayah, dan pemerintahan yang mengaturnya. Bentuk-bentuk negara. Bentuk negara dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi yakni negara kesatuan dan syarikat federal. Negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah administrasi di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Negara syarikat atau federal. Kedaulatan di negara syarikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal. Sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk syarikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara syarikat yakni mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Administrasi publik ialah salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik selalu berhubungan dengan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selain itu,
administrasi publik erat kaitannya dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara dengan baik. Sekian dari video saya. Terima kasih.